Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonikul Niam dari kelas B21 dengan nomor NIM 238113083 dengan dosen pengampu Ibu Idah Waridah Laili, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah Komunikasi Pembelajaran Era Digital. Di sini saya akan membahas tentang konsep, karakteristik, dan media komunikasi dengan tema memahami dasar-dasar interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Sampaian dalam presentasi kali ini adalah pembahasan mendalam mengenai konsep, karakteristik, unsur-unsur, serta media komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi adalah hal paling mendasar dalam proses interaksi manusia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep, karakteristik, dan media komunikasi secara komprehensif. Definisi komunikasi secara umum adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain untuk mencapai pemahaman yang sama. Tujuan inti adalah menciptakan pengertian bersama atau sharing terkait pikiran, ide, perasaan, dan informasi. Bentuk komunikasi ada dua macam, yakni verbal, lisan atau tulisan. Yang kedua nonverbal, isyarah atau simbol. Pandangan para ahli dalam komunikasi ini ada 4. Yang pertama adalah Wenbrook, Wilmot, Sereno, dan Budakan, yakni 3 kerangka pemahaman, yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah, interaksi, dan transaksi. Menurut pendapatnya Harold Lesserwood, melibatkan 5 elemen: siapa, apa, saluran apa, siapa, dan apa dampaknya. Menurut pendapat Shannon dan Weaver, yaitu proses penyampaian informasi melalui saluran dari pengirim ke penerima. Menurut pendapatnya Onong Ochihana Effendi, penyampaian pikiran oleh komunikator kepada komunikasi. Tujuan dan peran komunikasi. Tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi. Sedangkan tujuan perubahan atau bisa disebut kategori umum ada 3 macam. 1. Attitude change atau mengubah sikap. 2. Opinion change, yakni mengubah opini. 3. Behavior change, mengubah perilaku. Peran penting dalam komunikasi di sini adalah sebagai interaksi hubungan sosial, pengembangan kepribadian, sarana penyelesaian konflik, dan pendorong dunia pendidikan. Karakteristik komunikasi. Menurut Yasin pada tahun 2015, komunikasi memiliki ciri khas sebagai berikut. 1. Suatu proses, yaitu tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan. 2. Sengaja dan bertujuan. Ini maksudnya adalah upaya yang dilakukan dengan maksud tertentu. Yang ketiga, partisipatif, menuntut kerjasama antar pelaku dan terlibat. Yang keempat, simbolis, yakni menggunakan lambang-lambang. Kelima, transaksional, yakni ada tindakan memberi dan menerima. Yang terakhir dari karakteristik komunikasi yaitu menembus ruang dan waktu, tidak terbatas oleh sekat fisik atau periode tertentu.
Hambatan komunikasi bagian 1. Hambatan adalah faktor yang mengurangi efektivitas atau mengubah makna pesan. 1. Hambatan fisik, yakni gangguan lingkungan seperti bising, jarak jauh, atau koneksi jaringan tidak stabil. Kedua, hambatan psikologis, yakni kondisi mental atau emosional pengirim atau penerima. Yang terakhir, hambatan bahasa, yakni perbedaan bahasa atau penggunaan istilah teknis atau jargon yang tidak dimengerti. Hambatan komunikasi bagian 2. Yang pertama adalah hambatan budaya. Maksudnya adalah perbedaan nilai norma atau gaya komunikasi seperti volume suara atau kontak mata. Yang kedua, hambatan sosial, perbedaan status atau hierarki, atasan bawahan yang membuat penerima enggan terbuka. Yang terakhir, hambatan teknologi, perangkat tidak mumpuni atau kurangnya keterampilan menggunakan teknologi. Sekarang membahas tentang media komunikasi. Pengertian dari media komunikasi adalah instrumen memediasi proses komunikasi agar pesan sampai secara efektif. Cakupan media komunikasi adalah mulai dari tatap muka, telepon, surat, email, hingga media digital modern. Komunikasi massa, yakni penggunaan media cetak atau elektronik untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas secara serentak. Yang terakhir, manfaat di era digital, yakni mempercepat penyebaran informasi dan membuka peluang interaksi yang luas. Rangkuman dari presentasi kami adalah: pertama, komunikasi adalah elemen vital dalam interaksi sosial dan perkembangan masyarakat. 2. Efektivitas komunikasi sangat bergantung pada pemahaman hambatan dan penggunaan media yang tepat. Yang terakhir, pentingnya literasi digital, yakni diperlukan agar masyarakat dapat menggunakan media komunikasi secara bijak dan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.